Di koridor paling tertutup di Kremlin bulan ini, Avangard menerima gelar sebagai permata paling berharga dari Kekaisaran Lama Rusia. Sementara itu, di seberang lautan, di Washington, senjata hipersonik ini mendapat julukan sebagai Badut Putin. Namun, di balik nama panggilan tersebut, Rusia telah menginvestasikan sekitar 20 triliun rubel dalam dekade terakhir untuk pengembangan Avangard, meskipun biayanya mungkin jauh lebih tinggi. Bagi Amerika Serikat, kemunculan Avangard merupakan ancaman serius yang dapat menghancurkan sistem pertahanan rudal mereka. Avangard adalah glider hipersonik yang mampu membawa muatan nuklir antara 0,8 hingga 2 megaton. Bahkan, dalam uji coba pada Desember 2018, Avangard dikabarkan melampaui Mach 20. Presiden Putin sendiri menyatakan bahwa di dalam lapisan atmosfer yang padat, Avangard, sebuah objek seberat 2 ton, mencapai Mach 27, setara dengan kecepatan 9.200 km per jam. Dengan sistem peringatan yang ada, Amerika Serikat hanya memiliki waktu 15 hingga 20 detik sebelum dampak terjadi. Saksi mata menggambarkan Avangard sebagai bola api yang kuat melintasi langit, dikelilingi oleh halo plasma dengan suhu hingga 2000 derajat Celcius. Para ahli mengatakan bahwa bahkan tanpa hulu ledak nuklir, dampak kinetiknya akibat kecepatan ekstrim sudah cukup untuk menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Selama uji terbang pertama HGB pada 2018, Presiden Trump memperingatkan bahwa Rusia sedang menguji batas sistem pertahanan Amerika. Kecepatan Avangard, yang mencapai 9,2 km per detik, tampaknya tidak dapat diatasi oleh teknologi intersepsi Amerika Serikat maupun oleh kekuatan lain seperti Tiongkok atau bahkan Rusia sendiri. Menurut Institut Studi Strategis Internasional, belum ada negara yang memiliki perisai anti-rudal yang mampu menghentikan proyektil dengan kecepatan seperti itu. Avangard bergabung dengan keluarga rudal hipersonik Rusia lainnya, seperti Kinzhal yang diluncurkan dari pesawat tempur dan Zirkon yang dirancang untuk platform maritim. Kedua rudal ini telah digunakan dalam serangan terhadap jaringan listrik Ukraina hingga 10 Maret, meskipun pasukan Ukraina mengklaim telah berhasil mencegat beberapa di antaranya menggunakan sistem pertahanan seperti Patriot, NASAMS, dan Iris-T. Namun, Avangard berada pada tingkat ancaman yang lebih tinggi. Banyak pihak skeptis terhadap kemungkinan pengembangan rudal secepat ini, tetapi baik Tiongkok maupun Amerika Serikat kini sedang mengembangkan program kendaraan hipersonik serupa. Rusia hanya menjadi negara pertama yang memperkenalkannya secara terbuka dan menyebarkannya di medan perang. Keberadaan rudal ini benar-benar menjadi kekhawatiran bagi Pentagon. Di wilayah Orenburg, Rusia, tersembunyi divisi ke-13 misterius yang menyimpan rudal Avangard di dalam silo berkedalaman hampir 72 meter. Silo ini memiliki gerbang lapis baja seberat 120 ton yang dirancang untuk menahan serangan bom langsung. Di dalamnya, terdapat peluncur antar benua yang akan membawa Avangard ke langit ketika saatnya tiba. Para operator yang bertugas telah menjalani pelatihan ketat untuk menjalankan prosedur peluncuran yang hanya memerlukan satu tekanan tombol untuk mengaktifkan detonator. Setelah tombol ditekan, energi dari akumulator membuka gerbang besar, dan roket peluncur muncul ke permukaan sebelum menyalakan mesin pertama yang membawa Avangard menuju cakrawala. Sementara itu, di kantor keamanan Amerika, alarm akan menyala segera setelah peluncuran rudal terdeteksi. Sistem peringatan berbasis satelit mereka, yang dirancang untuk melacak emisi inframerah di atmosfer, hanya memiliki waktu 180 detik untuk mengidentifikasi peluncuran rudal antar benua. Jika satelit gagal mendeteksi, maka pertahanan bergantung pada sistem pelacakan darat. Pertahanan utama Amerika Serikat adalah sistem Ground-Based Mature Defense, GMD, yang menggunakan pencegat rudal GBI untuk menetralkan target di berbagai wilayah, termasuk orbit rendah bumi. GMD bergantung pada radar canggih seperti Pave-Pause di Clear, Alaska, yang memantau rute kutub yang menghubungkan Rusia dan Amerika Utara. Namun, meskipun radar ini kuat, mereka tidak dapat mencakup seluruh dunia. Oleh karena itu, pertahanan dilengkapi dengan radar mengambang SBX yang dipasang di kapal semi-submersibel rancangan Norwegia. Radar ini mampu melacak objek hingga jarak 4.900 km dan memandu GBI dalam penerbangan. Meskipun begitu, kombinasi satelit, radar darat, dan radar mengambang tetap tidak dapat menjamin perlindungan sempurna.
Avangard memiliki kemampuan untuk mengubah lintasan secara tidak terduga, sehingga sulit dideteksi oleh sistem pertahanan Amerika. Selain itu, Rusia menjalankan strategi lain untuk mengelabui radar, termasuk menggunakan rudal pembawa seperti Stiletto Soviet SS-19 dan RS-28 Sarmat, Setan II, yang mampu membawa hingga 5 unit Avangard. Biasanya, rudal antar benua diluncurkan secara vertikal untuk menembus atmosfer dengan cepat. Namun, dalam skenario perang nyata, Rusia berupaya menjaga roket pembawa tetap tidak terlihat oleh satelit dan radar musuh, meskipun hanya dalam beberapa detik. Hal ini sangat penting karena dalam 125 detik setelah peluncuran, Avangard akan terpisah dari roket pembawanya dan menjadi sepenuhnya otonom. Avangard tidak memiliki mesin sendiri, tetapi desain aerodinamikanya memungkinkan glider hipersonik ini meluncur hingga 6.000 km tambahan setelah lepas landas. Pada titik ini, radar PAVE-PAUS dan SBX mungkin bisa mendeteksi kehadirannya, tetapi sudah terlambat. Avangard dapat bermanuver secara tak terduga, naik, turun, dan berbelok tiba-tiba, membuatnya hampir mustahil untuk dicegat dengan sistem pertahanan rudal konvensional. Sistem anti-rudal Amerika dirancang untuk menghadapi proyektil dengan lintasan tetap, bukan target yang mampu bergerak dengan kecepatan 9,17 km per detik. Upaya intersepsi akan membutuhkan rudal seperti THAAD, tetapi dengan kecepatan maksimal lebih dari Mach 8, THAAD berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika peluncuran rudal pencegat berhasil, peluang untuk menghantam Avangard dalam jangka waktu beberapa detik sangatlah kecil. Jika Rusia meluncurkan beberapa Avangard secara bersamaan, hampir mustahil bagi sistem pertahanan Amerika untuk mencegatnya. Laporan dari RAND Corporation menunjukkan bahwa senjata hipersonik ini menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Satu-satunya solusi yang tersedia adalah memperbanyak jumlah radar dan peluncur rudal untuk meningkatkan deteksi dan intersepsi. Tetapi hal ini akan membutuhkan investasi miliaran dolar dan bertahun-tahun pengembangan. Kemunculan Avangard telah mengubah keseimbangan kekuatan global, memicu ketegangan baru antara Rusia dan Amerika Serikat, serta mendorong negara-negara lain untuk mempercepat pengembangan senjata hipersonik mereka sendiri. Amerika Serikat dan Tiongkok, yang sebelumnya memimpin dalam teknologi militer canggih, kini harus mengejar ketertinggalan dari Rusia dalam bidang ini. Washington telah meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan senjata hipersonik, serta mempercepat pengujian kendaraan luncur hipersonik mereka sendiri. Pentagon sedang mengerjakan beberapa proyek, termasuk Hypersonic Glide Body, CHGB, dan Air Launch Rapid Response Weapon, ARRW, yang dirancang untuk menyaingi Avangard. Namun, hingga saat ini, belum ada sistem pertahanan Amerika yang terbukti mampu mencegat rudal hipersonik yang bermanuver secepat Avangard. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Amerika Serikat adalah keterbatasan sistem pertahanannya yang masih mengandalkan konsep pencegatan rudal balistik konvensional. Sistem seperti Aegis Ballistic Missile Defense, Aegis BMD, Ground Based Midcourse Defense, GMD, dan Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, tidak dirancang untuk menangani ancaman dari rudal hipersonik yang bermanuver secara tidak terduga. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan Pentagon adalah mengembangkan sistem pertahanan berbasis ruang angkasa. Satelit dengan sensor inframerah yang lebih canggih dapat memberikan deteksi lebih awal, sementara senjata berbasis energi seperti laser atau peluru kendali berbasis elektromagnetik, railgun, mungkin menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi ancaman hipersonik. Namun, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Dampak geopolitik, ancaman bagi NATO dan Eropa. Negara-negara NATO kini juga menghadapi ancaman baru akibat kehadiran Avangard. Sistem pertahanan rudal Eropa, seperti Aegis Essure di Rumania dan Polandia, tidak dirancang untuk menahan serangan hipersonik. Hal ini membuat sekutu Amerika Serikat semakin rentan terhadap potensi serangan Rusia dalam skenario konflik besar. Selain itu, Rusia telah menempatkan rudal hipersonik lainnya, seperti Kinzhal, di wilayah yang strategis, termasuk di Kaliningrad, sebuah eksklave Rusia yang berbatasan dengan Polandia dan Lituania. Keberadaan senjata ini semakin meningkatkan ketegangan antara Rusia dan NATO.
Beberapa analis militer percaya bahwa kehadiran Avangard dapat mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan bekerja sama lebih erat dalam mengembangkan sistem pertahanan udara yang lebih canggih. Masa depan perang hipersonik. Dengan berkembangnya teknologi senjata hipersonik, dunia kini memasuki babak baru dalam perlombaan senjata global. Konsep Mutually Assured Destruction, MAD, di mana kedua belah pihak menghindari perang nuklir karena takut akan kehancuran total, menjadi semakin kompleks karena senjata seperti Avangard dapat menembus pertahanan lawan dengan sangat cepat. Beberapa pakar khawatir bahwa kemajuan ini dapat mempercepat lomba senjata hipersonik dan meningkatkan risiko konflik tak terduga. Dengan waktu reaksi yang lebih singkat dan sistem pertahanan yang belum siap, kesalahan perhitungan atau deteksi palsu bisa berujung pada eskalasi militer yang tidak terkendali. Untuk mengatasi risiko ini, beberapa negara mulai mendorong perjanjian pengendalian senjata baru yang khusus mengatur senjata hipersonik. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan konkret antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok mengenai pembatasan atau regulasi pengembangan senjata ini. Kesimpulan, dominasi Rusia dan masa depan pertahanan global. Rusia telah membuktikan bahwa mereka selangkah lebih maju dalam teknologi hipersonik dengan berhasil mengembangkan dan mengoperasikan Avangard. Senjata ini telah mengubah paradigma pertahanan udara dan menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan rudal Amerika Serikat serta NATO. Amerika Serikat dan Tiongkok kini berlomba untuk mengembangkan sistem hipersonik mereka sendiri, sementara NATO dan negara-negara Eropa berusaha mencari solusi untuk menghadapi ancaman ini. Di sisi lain, perlombaan ini juga meningkatkan risiko ketegangan geopolitik dan kemungkinan konflik besar di masa depan. Dengan meningkatnya investasi dalam teknologi hipersonik dan pertahanan udara, dunia sedang menuju era baru dalam peperangan strategis. Apakah negara-negara besar akan mencapai keseimbangan baru, atau malah semakin mendekati konflik yang tidak dapat dihindari? Hanya waktu yang akan menjawabnya.